Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat datang di channel Jiwa Jawa. Kembali teman-teman sedulur semua. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan video yang kemarin, karena kemarin belum tuntas, yakni tentang keris luk, Mas. Nggih. Di pembahasan video kemarin kita sudah membahas tentang keris lurus, apa itu keris lurus, contohnya juga sudah. Lalu untuk video ini mungkin kita spesifikasinya tentang keris luk itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan secara langsung, monggo, pengertian keris luk itu seperti apa, sejarahnya seperti apa. Jadi kita awali dengan definisi keris luk. Jadi luk itu berasal dari bahasa lekuk atau keluk. Lekuk atau keluk itu berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Ya, jadi definisinya intinya seperti itu. Kayak cara gampangnya wong Jawa ngarani keris kloget-kloget. Kayak ular. Ya, seperti itu. Kalau mengenai sejarah ya tadi Mas ya. Sejarahnya. Jadi awal penciptaan keris itu ada dua versi. Ada ahli yang mengatakan bahwa penciptaan keris awal itu berasal dari keris lurus. Ada juga yang mengatakan keris luk. Karena kita ini video ini membahas tentang keris luk, jadi kita akan membahas yang sejarah luk. Yang mendasari sejarah penciptaan keris awalnya ada luk itu pertama adalah ketika empu berada di Besalen. Jadi Besalen itu tempat untuk menempa keris. Nah, itu namanya Besalen tempatnya teman-teman. Jadi ketika di Besalen, empu itu selalu melihat api. Nah, bentuknya api itu seperti apa? Ya, lekuk-lekuk. Ya, seperti di Monas itu kan digambarkan di atas itu kan lekuk-lekuk itu kan api. Nah, kemudian yang mendasari kedua, empu-empu zaman dulu itu kan menganut agama Hindu. Nah, Hindu itu ada yang namanya dewa. Ada yang namanya dewa api. Jadi Dewa Brahma ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ada lagi yang lebih bersifat ilmiah. Jadi awal manusia dulu itu muda, awal orang muda itu hobinya masih semangat, masih menggelora, menggebu-gebu. Jadi luk itu menggambarkan seorang yang mencari jalan jati dirinya, seperti itu, Mas. Itu berarti dulu itu nggak bisa dijelaskan secara rinci, Mas? Ya, jadi ada beberapa perbedaan karena belum ada sumber yang benar-benar kuat tertulis seperti itu. Terus kan tadi pengertian sama sejarahnya, mungkin jenis-jenisnya, karena saya juga belum tahu, teman-teman di rumah juga mungkin belum tahu. Jadi saya jelaskan, ini saya sambil nyontek buku karena apa? Karena ini ilmu yang pasti. Jadi kalau nanti salah daripada nanti ada apa-apa kita jelaskan. Saya nyontek buku ini. Karyanya sinten, Mas? Karyanya Pak Haryono Haryo Guritno berjudul Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar. Nah, jadi saya jelaskan jenis-jenis keris ini menurut Jawa ya, Jawa. Jadi ada beberapa. Jawa menggambarkan luk itu seperti sarpo. Si sarpo itu ular. Sarpo. Yang pertama ada yang dinamakan sarpo lumampah atau yang disebut juga sarpo lumaku. Jadi seperti ular yang berjalan. Ini berarti jenis dari bentuknya dulu ya, Mas? Ya. Sarpo lumaku, sarpo lumampah. Kemudian yang kedua sarpo nglangi, luk yang seperti ular nglangi, berenang di air. Sarpo nglangi itu juga disebut juga sarpo waweko. Nah, kemudian yang ketiga ada juga sarpo nyander atau sarpo ngerangsang. Ngerangsang itu seperti ular yang siap menerkam mangsa, seperti itu. Nah, selain itu tadi kan menurut Jawa. Nah, jadi ini terus ada lagi yang seperti di atas, tapi ini lebih ilmu yang lebih luas. Jadi ada luk hemet-hemet. Luk hemet-hemet itu luk yang luknya itu tidak terlalu
menonjol. Jadi kita langsung ke contohnya ya Mas ya. Nggih, monggo. Jadi seperti ini. Looknya tidak terlalu menonjol. Melekuk-lekuk banget. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian ada juga look kembo. Artinya look yang hambar atau look wagu. Nah, jadi seperti ini. Ini kan berlook tapi wagu. Ini ada pakemnya juga namanya look kembo. Kemudian kita lanjut lagi look keker. Keker itu kalau dalam bahasa Jawa kan gagah, keker gitu. Looknya gagah. Nah, tegas. Kemudian yang ketiga yang ke berikutnya adalah look rengkol. Look rengkol itu lebih tegas lagi. Jadi kalau look yang seperti ini ya bisa dikatakan sedengan lah Mas, tidak bisa dikatakan look rengkol banget. Seperti ini. Tapi sudah menonjol. Ya, daripada yang look hemet-hemet tadi. Jadi seperti itu Mas. Kemudian saya teringat, ini kan banyak teman-teman yang caranya piye to ngitung look gitu kan. Yeah. Nah, caranya ngitung look itu sebenarnya sangat mudah kalau mau mempelajari. Jadi semua itu kalau mau mempelajari sangat mudah. Jadi seperti ini. Kita hitung yang menonjol atau hitung yang cekung. Tergantung, boleh pilih. Asalkan yang paling bawah. Misalnya kita yang cekung ya Mas ya. Kalau orang kan enaknya yang cekung. 1 2 3 4 5. 5 terus dikali 2, 10 terus ditambah 1. Atau juga bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Atau juga bisa tonjolannya. Jadi sudah paham ya Mas ya? Iya. Seperti itu. Kemudian apalagi yang mau ditanyakan, monggo. Terus ini kan tadi membahas jumlah looknya gitu. Nggih. Berarti keris itu juga bisa dibagi dari jumlah looknya. Betul. Jadi mengenai look tadi ya Mas ya. Look kan ada yang paling kita membahas look ganjil. Jadi look itu umumnya ganjil. Tapi seperti yang kemarin ada di video, ada juga look yang abnormal. Jadi look genep ada. Itu biasanya look untuk om yang jimbe seperti itu. Langsung mungkin dibahas per berapa jumlah looknya ya. Mengenai jumlah look, kita dari look 3 itu lekuannya 3. Nah itu filosofinya apa Mas? Itu biasanya untuk orang yang memiliki cita-cita. Jadi jinangkung ke apa kang dadi kepinginane seseorang yang masih muda ya. Terus kemudian look 5 itu biasanya digunakan oleh raja atau pemimpin. Jadi tidak semua orang kuat memegang look 5. Tidak sembarangan orang ya. Kemudian look 7 itu pitu. Itu look pitu itu nek wong Jawa ngarani pitulungan. Petunjuk. Ya, petunjuk untuk orang mencari petunjuk, untuk mencari pertolongan, untuk mencari pegangan hidup seperti itu. Terus kemudian look 9 ini biasanya digunakan oleh para wali, kemudian oleh pemuka agama, pandito, dan pokoknya orang yang berkecimpung dengan agama ya seperti itu. Kemudian look 11 dan 13 ini saya jadikan satu karena apa? Itu sebenarnya fungsinya sama untuk kemakmuran, untuk derajat, pokoknya untuk mempertahankan kekuasaan. Ya, betul seperti itu. Jadi look itu aja ada filosofinya. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki keris, dihitung looknya, pelajari nama dapurnya seperti itu. Jenis-jenisnya. Ya. Pamornya juga ya Mas. Pamornya juga biar cocok, biar sesuai dengan yang diharapkan. Untuk teman-teman yang belum paham apa itu pamor bisa dilihat di video sebelumnya. Ya. Kita sudah bahas tentang pamor. Juga di sana. Terus filosofi sudah ya Mas tadi. Nggih, sampun. Lalu mungkin
dari pembuatnya, si pembuat keris itu empu nggih. Pripun nggih empu namanya. Setiap empu itu apakah khusus satu empu membuat keris luk, lalu empu yang lain buat keris lurus, atau satu empu bisa membuat keris luk dan keris lurus seperti itu? Kalau untuk empu itu biasanya hanya untuk egonya itu biasanya dalam bentuk garap. Jadi garape empu kae gitu. Jadi ciri khas nggih, betul. Tapi ada juga empu yang hanya spesialisasi di luk saja atau lurus saja. Jadi misalnya nek gawe luk wagu, nek gawe lurus wagu. Jadi ada seperti itu. Atau juga ada lagi empu yang bener-bener pokoknya aku gawe ini luk tok. Pokoknya aku gawe ini lurus tok, juga ada seperti itu, Mas. Tapi itu enggak ada pakemnya ya, Mas? Enggak ada. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau cukup? Mungkin teman-teman tadi lihat contoh-contohnya lagi. Oke. Dibuka satu-satu. Ini tadi yang apa, Mas? Ini luk 11 dapur Sabuk Inten yang melegenda. Ya, Sabuk Inten. Terus pamornya juga bagus. Pamornya juga ini ngulit semongko. Terus ini carang soko. Ya, Luk 9 ya. Biasanya seperti itu keris kulonan atau keris-keris daerah Jawa Barat. Berarti tiap daerah itu punya ciri khas sendiri. Betul, memiliki ego. Jadi memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Terus tadi sebelum membuat video ini kan saya sempat lihat-lihat keris batinan nih. Tadi ada keris yang kalau dilihat dari miring itu kayak melengkung-melengkung. Oh ya, itu namanya luk sinandi. Sinandi itu luk rahasia. Jadi ada kerisnya teman-teman. Kerisnya sangat sederhana. Saya mendapatkan dari kampung. Jadi ini juga belum saya bersihkan. Ini kerisnya sepertinya lurus. Ya? Lurus. Tapi kalau dilihat seperti ini, itu luk 9. Biasanya yang megang seperti ini itu orang-orang yang memiliki kepiawaian dalam telik sandi. Telik sandi itu ya pokoknya kalau mata-mata seperti itu. Badan intelijen. Ya, betul. Berarti dulu di keraton itu juga sama seperti sekarang ya? Ya, ada namanya mata-mata. Telik sandi kalau zaman dulu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau Sampun. Sudah? Untuk sementara mungkin teman-teman pembahasan dari keris luk itu kita cukupkan sampai sini dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalau ada yang mau memberikan kritik, saran, monggo, bisa. Karena di sini niatnya pokoknya belajar bersama-sama. Ya, karena saya di sini juga orang awam, belum terlalu paham tentang keris. Sama-sama awam, pokoknya yang penting semoga ini menjadikan daya tarik lagi untuk pemuda bisa cinta budaya. Budaya. Ya. Yang penting kita sebagai generasi muda itu jangan sampai melupakan budaya yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Betul. Karena menurut saya juga baru belajar tentang keris, Mas. Saya tuh sangat tertarik dengan dunia keris. Karena kalau dilihat cuma senjata, tapi sebenarnya itu di dalamnya banyak sekali. Wah, banyak sekali filosofinya, Mas. Jadi gak cukup setahun 2 tahun. Ya, betul sekali. Jadi ini karya agung nenek moyang, bahkan sudah diakui UNESCO tahun 2005 seperti itu. Sebagai warisan dunia. Padahal dari orang Indonesia sendiri mungkin banyak yang belum tahu. Ya. Mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan video kali ini tentang keris luk. Kami cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tunggu kritik dan sarannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.